وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa bertemu walaupun lewat media sosial atau perantara Zoom yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sebuah upaya dan usaha kita untuk menjaga silaturahmi, menyambung persahabatan, kekerabatan, yang mana selama beberapa bulan yang lalu kita tidak bisa bertemu secara tak muka langsung. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa bertemu dalam acara Halal Bihalal di PD PKS Banjarbaru. Mudah-mudahan membawa keberkahan dan membawa berkah yang tidak hanya untuk kita, tapi untuk keluarga kita, untuk kader-kader kita, untuk masyarakat dan bangsa kita, terutama yang ada di Banjarbaru dan sekitarnya. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah. Terima kasih kepada Ketua DPD Kota Banjarbaru yang hari ini mengadakan halal bihalal. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh pengurus DPD Kota Banjarbaru, pengurus ranting dan pengurus Lipera DPD Kota Banjarbaru yang saya hormati. Alhamdulillah. Mungkin kita mendengar sekarang ini ada istilah yang disebut dengan new normal, kehidupan normal yang baru, yang sekalipun mungkin sebagian besar kita berbagai macam persepsi atau pemahaman tentang yang disebut dengan new normal atau kehidupan baru. Tetapi perlu kita ketahui bahwa pemaknaan dari new normal atau kehidupan al-hayatul jadidah, kehidupan yang baru, barangkali perlu kita koreksi juga. Perlu kita pahami dengan bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam, bagaimana menurut agama kita yang disebut istilah new normal. Warahimakumullah. Kalau saya tidak terlalu mempermasalahkan itu, new normal atau yang bagaimana. Tetapi yang paling penting adalah esensinya. Bagaimana kita menjalani kehidupan normal, itu yang paling baik new normal atau apa istilahnya, tapi yang penting adalah kehidupan normal. Karena ada sebuah kehidupan yang normal, ada sebuah kehidupan yang tidak normal. Nah, bagaimana kita memahami supaya kita bisa menjalankan kehidupan yang normal? Kalau bahasa Arab disebut al-hayatul adiyah, kehidupan yang biasa. Bahasa lainnya kehidupan natural. Warahimakumullah. Untuk memahami arti dari kehidupan normal, maka kita harus memahami dulu yang hidup itu siapa. Yang harus menjalani kehidupan normal itu siapa. Apakah dia kehidupan normal sesuai dengan tata kelola kehidupan binatang, atau tumbuhan, atau manusia. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa memahami dengan baik kehidupan normal kalau kita tidak memahami yang hidup itu atau yang akan menjalani kehidupan itu siapa sebenarnya. Alhamdulillah. Karena yang akan menjalani kehidupan secara normal itu adalah kita sebagai manusia, maka kita harus memahami kita siapa sih sebenarnya. Manusia itu siapa? Man huwal insan. Siapa manusia itu? Yang akan menjalani kehidupan normal sebagai insan, sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Rahimakumullah. Sudah menjadi lumrah kalau kita ingin memelihara ternak, ingin berkebun, maka yang pertama kita pelajari adalah ternak atau binatang yang akan kita pelihara supaya kehidupannya normal. Kalau mau ternak kambing, maka yang harus kita pelajari adalah bagaimana sebenarnya kehidupan kambing itu. Bagaimana sebenarnya beternak ikan nila. Karena setiap makhluk hidup, dia punya cara hidup tersendiri. Yang hidupnya itu secara normal. Ketika kehidupan mereka tidak normal, berarti ada yang salah dalam pengelolaan. Demikian juga kita sebagai manusia, ketika kita ingin menjalani kehidupan yang normal, maka kita harus mengenali diri kita sendiri, manusia itu sendiri, sehingga manusia itu bisa hidup dengan secara normal. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dijelaskan siapa manusia itu. Sehingga dengan memahami hakikat manusia, kita bisa menjalani kehidupan yang normal. Beberapa hal atau beberapa poin yang harus kita pahami berkenaan dengan hakikatul insan, hakikat manusia. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa manusia itu adalah hamba Allah. Manusia itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar yang harus kita pahami kalau kita ingin menjadi manusia yang kehidupan yang normal. Sebagaimana dikatakan Nabi Isa alaihissalam, "Inni Abdullah," saya ini adalah hamba Allah Subhanahu. Artinya apa? Artinya saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke dunia, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataniyal kitab, diberikan kepadaku ada sebuah kitab yang merupakan pedoman dalam penataan kehidupan secara normal di dunia. Rahimakumullah. Ketika kita menyatakan bahwa saya adalah hamba Allah, berarti kita menafikan bahwa kita bukan hamba siapa-siapa. Kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memfokuskan diri kita untuk beribadah kepadanya, sehingga dalam kehidupan normal kita tidak mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang menjadi hamba selain Allah. Maksudnya dia diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai hambanya, untuk sebagai Tuhannya? Artinya apa? Dalam kehidupannya sebagai manusia, dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Kepatuhan dan ketundukannya menuruti sesuai apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Berarti dia bukan hamba Allah yang secara normal. Dia adalah hamba nafsu. Demikian juga mungkin ada orang yang diperbudak oleh urusan duniawi semata, sehingga pengabdian dan pengorbanannya bukan hanya kepada Allah, tapi memperjuangkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Dan orang yang melakukan kehidupan seperti ini itu bukan normal, karena menyimpang dari sebuah ciptaan atau tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Oleh karenanya, yang pertama adalah kita harus pahami bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba orang lain, bukan hamba nafsu, bukan hamba duniawi. Sehingga tidak boleh orientasi kehidupan kita secara normal bahwa pengabdian dan pengorbanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar pertama untuk menjalani kehidupan yang normal. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa supaya kita bisa menjalani kehidupan normal sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, bukan sebagai binatang, bukan sebagai tumbuhan, bukan sebagai makhluk lainnya. Yaitu kita harus memahami bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhlukun mukarramun,
makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Itu hilang sia-sia. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami muliakan Bani Adam, manusia, keturunan Adam. Bukan binatang, bukan tumbuhan, bukan makhluk lainnya. Yang dimuliakan oleh Allah itu adalah manusia itu sendiri. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka di darat dan di lautan. Artinya apa? Manusia bebas melakukan sesuatu pergerakan, baik di darat atau di laut, bahkan di udara. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami beri rezeki kepada mereka, rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan kami berikan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan kepada mereka melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain yang kami ciptakan. Artinya apa? Manusia mempunyai sebuah kelebihan, mempunyai sebuah keutamaan dibandingkan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada makhluk yang lainnya. Sehingga makhluk yang disebut manusia itu adalah makhluk yang termulia yang ada di permukaan bumi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu, kemuliaan itu tidak boleh kita sia-siakan. Salah satu bentuk dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah Allah memberikan sebuah kitab, sebuah buku petunjuk untuk menata, membimbing kehidupan manusia supaya hidupnya normal. Bukan yang normal, tapi normal itu. Karena buku itu, kitab itu sudah lama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Kenapa? Karena makhluk-makhluk yang lain tidak pernah Allah berikan buku petunjuk untuk menata kehidupannya. Tidak ada yang disebut buku petunjuk kehidupan binatang, tidak ada yang disebut buku petunjuk kepada kehidupan tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan dan lainnya. Yang ada hanya buku petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk menata kehidupan yang disebut dengan manusia, yaitu Al-Quran. Oleh karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan buku petunjuk itu, karena itu adalah buku yang berisikan kemuliaan untuk menata kehidupan manusia secara normal. Ketika manusia menyimpang dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Nabi, maka kehidupan sudah tidak akan normal. Oleh karena itu kita akan mempertahankan kehidupan normal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, sehingga kehidupan kita tidak ada terjadi konflik secara batin atau secara sosial. Yang kedua, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa untuk manusia itu adalah berupa akal. Akal diberikan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Akal diberikan oleh Allah untuk berpikir. Akal diberikan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kalau manusia menyimpang dari kehidupan yang sudah diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah, maka kehidupan manusia yang menyimpang, yang tidak normal itu oleh Allah disebut itu lebih sesat daripada kehidupan binatang. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami masukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakannya adalah manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak bisa memahami. Punya akal, tapi akalnya tidak berfungsi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang buruk, dan mana yang baik. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya mata, punya telinga, tapi enggak bisa dipergunakan untuk mendengar. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka manusia yang hidup tidak berfungsi akalnya, tidak berfungsi matanya, tidak berfungsi telinganya. Ulaika kal an'am, mereka itu kehidupannya kayak kehidupan binatang. Enggak normal itu. Manusia kehidupannya seperti kehidupan binatang. Berarti orang itu enggak normal hidupnya.
Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat dari binatang. Dikatakan oleh Allah, ketika manusia hidupnya tidak sesuai dengan buku petunjuknya, maka kehidupan itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mengapa lebih sesat daripada binatang? Karena binatang tidak mempunyai buku petunjuk. Yang kedua, karena binatang tidak mempunyai akal untuk bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu lebih sesat. Ikhwan rahimakumullah. Inilah sebenarnya kehidupan normal. Kehidupan normal yang kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kehidupan normal yang harus kita pertahankan dalam kondisi apapun. Maka tidak bisa kita kembali hidup normal kalau kita tidak memahami bahwa kita manusia, atau manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, hakikatul insan adalah bahwa manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki yang disebut dengan kekuatan untuk bisa memilih. Mumayyizun mukhtarun. Manusia itu adalah makhluk yang mumayyiz, bisa membedakan, dan mukhtarun, dan punya kemampuan untuk menentukan pilihan. Ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia diberikan oleh Allah ikhtiar, usaha untuk bisa memilih. Bukan seperti paham Jabariyah atau paham Qadariyah. Oleh karenanya, tadi kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, punya akal, bukannya petunjuk, maka pilihan kita harus berdasarkan kepada buku petunjuk Al-Quran. Pilihan kita harus berdasarkan akal sehat yang dipandu oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, ketika melihat mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian dia tidak memilih yang baik, maka dia akan rugi. Maka itu adalah sebuah kehidupan yang tidak normal. Orang yang punya akal sehat, punya buku petunjuk, kemudian dia meninggalkan yang baik, meninggalkan hidayah, itu berarti sebenarnya nggak normal. Oleh karena itu, mempertahankan kehidupan normal sesuai dengan anjuran Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan hal yang mudah. Rahimakumullah. Yang keempat, bahwa manusia yang harus kita pahami sehingga kita bisa menjalankan kehidupan normal adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diciptakan, dihidupkan, kemudian diberi suatu beban yang disebut dengan makhlukun mukallafun. Manusia adalah makhluk yang diberi taklif, diberi beban. Selain diberi beban dan amanah, tetapi juga dia adalah makhluk yang dimintai pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan. Dan ini tidak ada pada makhluk lain. Tidak ada pada binatang, tidak ada pada tumbuhan, tidak ada dimiliki atau tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Makhluk yang lain diciptakan oleh Allah tanpa ada beban, tanpa ada taklif atau pembebanan. Yang kedua, tanpa ada dimintai pertanggungjawaban. Kerbau atau sapi yang ketika dia hidup, dia disembelih, dia selesai, dimakan oleh manusia. Tidak ada kehidupan yang disebut kehidupan akhirat. Dia dimintai pertanggungjawaban. Apakah kamu kemarin disembelih oleh manusia, kamu rela atau tidak? Kamu senang atau tidak? Tidak ada pernah ditanya nanti sapi seperti itu. Sapi kurban. Tetapi manusia, apa yang dilakukan dalam kehidupan yang dunia ini, yang dijalani di kehidupan dunia ini, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika manusia diciptakan, dihidupkan, ada sebuah beban yang harus diemban dan dipikul oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, abdun atau makhlukun mukallafun wa mas'ulun anhu, manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang dibebani, yang diberikan beban, dan akan ditanya terhadap beban yang amanah yang dia fikul, maka berarti manusia dalam kehidupan normal, dia menjalankan sebuah visi dan misi dalam kehidupan secara normal. Visi dan misi itu adalah terangkum dalam sebuah kata yang disebut dengan al-ibadah, yaitu beribadah, pengabdian, kepatuhan dan tundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah secara individual atau ibadah secara sosial. Nah, oleh karena itu, ketika kita memahami, kita ingin kehidupan
kehidupan kita normal sebagai seorang manusia, maka prinsip-prinsip atau hakikat manusia yang disebutkan tadi itu kita harus pahami dengan baik. Sebagai seorang hamba, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, makhluk yang mempunyai hak untuk memilih, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan mau milih yang baik atau milih yang buruk, memahami bahwa manusia adalah makhluk yang dibebani dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah yang harus kita pahami bahwa manusia adalah majziyun anhu, makhluk yang akan dibalas nanti di hari kiamat. Artinya apa? Jika dia melakukan sebuah aktivitas di dunia yang walaupun dia tidak mendapatkan balasan apa yang dia lakukan, tetapi ada sebuah harapan yang besar yang menjadi tujuan akhir dalam aktivitas seseorang sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan yang normal adalah dia akan mengharapkan pahala. Dia akan dibalas apa yang dia lakukan. Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia, kebaikan atau keburukan, dan semua itu tidak dibalas. Tidak. Baik keburukan atau kebaikan, sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, ada balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hal-hal yang harus kita pahami sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita, kehidupan yang normal. Oleh karena itu, kalau ada orang yang hidupnya bukan beribadah kepada Allah, pengabdiannya bukan kepada Allah, bahkan dia menjadi hamba nafsu atau hamba dunia, berarti itu sebuah kehidupan yang tidak normal. Karena manusia bukan diciptakan untuk itu. Ketika ada seseorang yang hidupnya menyia-nyiakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, berarti sudah dia melakukan sebuah kehidupan yang tidak normal. Kemudian ketika dihadapkan sesuatu kepadanya, yang baik dan yang buruk, yang halal atau yang haram, kemudian dia memilih yang tidak baik, yang buruk atau yang haram, berarti dia tidak memanfaatkan kehidupan normalnya untuk bisa menentukan pilihannya yang baik. Rahimakumullah. Oleh karena itu, setelah kita berpuasa sebulan penuh, yang tujuannya ada untuk menormalkan kembali kehidupan kita yang sebelumnya mungkin ada penyimpangan-penyimpangan, maka mudah-mudahan dengan pendidikan puasa yang sebulan penuh, kemudian disambung puasa 6 di bulan Syawal, ini mengembalikan kita kepada kehidupan yang normal, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan makhluk yang disebut manusia, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai kelebihan, mempunyai keutamaan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, saya tidak terlalu respons banget terhadap apa yang disebut dengan new normal. Ketika kita menjalani kehidupan yang normal seperti apa yang digambarkan oleh Allah dan Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ikhwah rahimakumullah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang normal sebagai manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah untuk semua kaum muslimin dan muslimat, sehingga kehidupan kembali menjalani kehidupan yang normal sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun ada istilah new normal, sebenarnya kehidupan yang diinginkan dalam kehidupan new normal itu sudah lama dibahas dan sudah lama diajarkan oleh agama kita sendiri, tapi seolah-olah memberikan image pengertian kepada kita, dulu kita tidak hidup secara normal. Lalu dimunculkanlah istilah new normal. Tetapi pada hakikatnya ketika kita ingin menjalani kehidupan normal, tidak bisa kita jalankan ketika kita tidak memahami hakikat manusia itu sendiri, yang bagaimana kehidupan normal manusia, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan sehari-hari normal sesuai dengan anjuran Al-Quran, anjuran Rasulullah SAW, menjaga satu sama lain, baik secara kehidupan individu, keluarga, dan juga kehidupan sosial bermasyarakat atau kehidupan bernegara, maka kehidupan kita normal sebagaimana apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwah rahimakumullah, barangkali itu saja yang ingin
yang dapat saya sampaikan. Mudah bermanfaat bagi kita semua. Tafadhal kalau ada mau dialog sebentar, masih ada waktu mungkin 10 atau sampai 5 menit atau 10 menit. Saya kira itu. Salah hilaf mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa kita yang telah lalu, dan kita selalu berada dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan yang masa akan datang. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Rofi Badri yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, menyampaikan taujihnya kepada kita semua. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita semua di bulan